Pagi-pagi, halo semuanya, selamat datang di YouTube channel My New Life Indonesia. Nah, pada saat ini saya Rebecca Louisa yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, pada saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang pebisnis sukses yang sangat luar biasa memotivasi banyak orang. Langsung saja saya perkenalkan Ibu Yulisar selaku owner dari ProWealth, partner My New Life Indonesia. Selamat pagi Ibu, cantik sekali pagi ini. Selamat pagi Mbak Beka nih yang cantik banget. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Beka. Iya, boleh dong Bu disapa dulu teman-teman yang sedang menonton di rumah. Oke, halo teman-teman semua, senang sekali berada di sini tentunya bersama Mbak Beka ya pagi Iya Bu. ini. Perkenalkan, saya Yulizar SJ Prana, saya G-Owner dan Senior Business Director dari GA ProWealth Manulife. Ingin sekali menceritakan sedikit tentang background pendidikan saya sebelumnya. Saya berasal dari IT. Setelah itu saya di industri perbankan selama 30 tahun. Mengawali karir saya dari account manager sampai kemudian akhirnya sebelum saya bergabung di bisnis insurance di posisi head of area, membawahi 7 branch, 5 center mortgage, 3 center priority dan 1 center SME. Ini yang saya rasakan dalam 30 tahun karir saya di banking. Pada akhirnya saya merasa ada satu poin yang menurut saya ini sangat krusial. Bagaimana krusialnya? Dimana saya pada akhirnya merasakan bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya hasilkan, bisnis yang ada, opportunity yang saya hasilkan, akhirnya saya tidak merasa sebanding dengan return yang saya terima. Wah, 30 tahun sebagai seorang banker pasti pengalamannya luar biasa sekali dong ya Bu. Tapi ada nggak, apa sih alasan Ibu yang dari seorang banker nih selama 30 tahun dan sekarang berpindah menjadi pebisnis asuransi? Nah itu Mbak, tadi kan sempat saya ceritakan bahwa ada satu poin di mana saya merasa ada satu urgensi ya untuk saya mendapatkan return yang sesuai, yang itu tidak saya dapatkan di banking. Nah itu kenapa saya bersama teman-teman di ProWealth ya memulai perjalanan yang baru di Manulife ya. Dan yang kedua tentunya Mbak Beka kan mungkin dengar kita sedang berada di era digital. Betul. Ya, di mana bank menjadi salah satu industri yang terimbas kena sunset industri yang mau punah gitu. Jadi dengan adanya opportunity yang baru ini di Manulife gitu, kita mempunyai satu career move ya untuk mendapatkan return yang tadi saya harapkan sesuai gitu ya kan. Itu kurang lebih kenapa akhirnya saya dan teman-teman berada di sini di Manulife. Dan terlihat sendiri ya sekarang peluangnya kalau bisa dibilang kan peluangnya lebih besar menjadi pebisnis asuransi ya Bu dari segi return yang Ibu bilang tadi ya. Iya, itu sangat benar Mbak Beka. Mbak Beka tahu nggak? Pendapatan saya ya selama 6 bulan di bisnis asuransi ya itu sama dengan pendapatan 3 tahun kerja selama saya menjadi head of area tadi membawahi 7 branch, 5 center mortgage ya, 3 center priority dan 1 center SME. Wah luar biasa sekali, perbedaannya sangat terlihat ya Bu dari segi income. 6 bulan dengan 3 tahun. 3 tahun gitu. Wah luar biasa sekali. Tapi kan kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi ya Bu di Indonesia. Kenapa Ibu memilih Manulife? Ya, jadi begini Mbak Beka. Jadi untuk kita menjadi sukses ya, dan kita mempunyai karir yang baik ya, itu ternyata kita bukan cuma harus handal, tapi bagaimana kita bisa mempunyai produk yang baik ya. Betul. Dan juga kita berada di satu lingkungan yang sehat. Nah, which is itu saya sangat percaya ya. Kenapa saya berada di Manulife? Karena Manulife adalah tempat yang sehat untuk saya berkarir ya. Dan ini terbukti gitu ya. Terbukti. Belum lagi kalau dibilang sehat ya. Jadi Manulife ini kalau dari sisi brand tentunya udah nggak diragukan lagi ya. Jadi
mungkin dari 3 perusahaan asuransi yang ada di Indonesia ini, ya pasti salah satunya dari berbagai sisi adalah Manulife. Kalau bicara di kesehatan, tentunya dari sisi RBC, Manulife juga tertinggi ya. Betul. Dan yang paling penting, karena tadi saya tujuannya ingin banget mendapatkan return yang sesuai ya, di Manulife ini, dia punya produk ya yang lengkap banget. Karena tentunya potensi customer kita, apalagi yang dari banking, kebutuhannya itu selain proteksi, itu dia punya investment. Dan tentunya kalau di asuransi, nggak jauh-jauh kita punya produk unit link. Dan yang hebat lagi, Manulife itu punya aset management sendiri, which is yang namanya MAMI. Dan tentunya Mbak Mita udah tahu kalau MAMI secara performance tuh udah nggak diragukan lagi. Ya, karena sekarang ini dari sisi aset dia nomor 1, dari sisi investasinya juga yang akhirnya itu membantu banget nih untuk saya dan teman-teman untuk bisa secara produksi grow di sini bersama Manulife, yang in return akan memberikan benefit buat kita. Iya, betul. Ini kurang lebih kenapa saya akhirnya berada di Manulife. Dan satu lagi, kita punya skema yang terbaik di industri saat ini dengan return yang sangat menarik. Dan tadi kalau inline dengan cerita saya sebelumnya, tentunya tercapture ya dari sisi keinginan kita untuk mendapatkan financial freedom tuh kita rasanya on track ya dengan skema yang ada di sini. Nah, sebagai seorang owner dari pebisnis asuransi nih Bu, pastinya Ibu sehari-harinya pasti sibuk banget dong ya. Bisa nggak nih diceritakan sedikit keseharian Ibu itu, kesibukannya tuh ngapain aja nih Bu? Ya, tentunya ya tadi ya, dulu aja saya di banking 30 tahun, happy, nyaman gitu ya. Dimana returnnya ternyata nggak semuanya buat saya gitu. Tapi kalau di sini waktunya fleksibel udah pasti. Kita bisa menentukan kapan kita mau bersama keluarga, kapan kita mau kerja ya, kapan kita juga mungkin mau sedikit jalan-jalan juga dengan teman-teman, itu kita fleksibel. Tapi tadi yang saya bilang sebenarnya balik lagi nih, kalau kita pengen sukses dan kita punya karir yang baik, jadi ternyata bukan cuma andal kan tadi ya, kayak kalau tadi saya bilang ya, tapi juga kita punya produk yang terbaik ya. Kemudian juga tentunya selain produk yang terbaik, kita mesti ada di perusahaan sehat gitu tadi ya. Iya, betul. Nah, jadi keseharian saya sebagai GE owner, yang pertama ya saya harus memastikan bahwa saya terus-menerus bisa growing secara kompetensi ya, secara kapasitas saya sebagai financial planner ya, untuk saya bisa memilih produk-produk yang terbaik untuk customer saya. Yang kedua, tentunya kita sangat ditentukan keberhasilannya dari service yang diberikan kepada customer. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memberikan produk-produk yang sesuai, service yang baik, dan tentunya kita ingin banget nih akhirnya nasabah itu merasakan banget bahwa goals-nya nasabah tercapai dengan keberadaan kita. Dan yang paling akhir tentunya as a leader ya, saya juga harus memastikan semua tim yang berada di ProWealth melakukan hal yang sama dengan saya, yaitu meningkatkan secara kompetensi sebagai financial planner kita, kemudian juga memastikan juga teman-teman juga memberikan solusi-solusi keuangan yang dirasakan nasabah, menyelesaikan kebutuhan keuangannya. Kita juga memastikan bahwa kita growing secara networking, bukan cuma networking terhadap potensi customer, tapi tentunya kalau di sini tugas kita kan cuma 2 ya. Jadi kita sebagai produser, kita jualan produk, dan kita juga harus selalu merekrut gitu ya. Jadi kita juga memastikan bahwa teman-teman di ProWealth ini growing juga nih secara networking dalam hal rekrutmen. Betul. Yang ujungnya kalau dua-duanya jalan, tentunya bisnis kita udah pasti growth. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini pasti satu pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ada di rumah. Selama Ibu menjadi pebisnis asuransi nih, apa aja sih yang udah didapetin Ibu gitu selama Ibu menjalankan bisnis? Kalau boleh tahu udah berapa tahun Ibu di bisnis asuransi? Iya. Saya di bisnis asuransi sudah 5 tahun ketika dan tahun. Bersama Manulife ini adalah tahun kedua. Oh, tahun kedua di mana? Jadi tentunya kalau kita berkarir, kita kan ujung-ujungnya ingin financial freedom. Iya, betul. Jadi
saya sangat percaya dan ini saya alami ya, bahwa di Manulife ini saya makin on track ya dengan tujuan saya untuk mencapai financial freedom. Jadi dengan keberadaan saya di sini bersama teman-teman di ProWealth ya, kita semakin dekat dengan tujuan kita menjadi freedom secara finansial. Yang tadi saya bilang 6 bulan aja nih udah mengalahkan pendapatan selama 3 tahun. Iya, betul. Nah, tapi kan untuk mendapatkan itu pasti banyak sekali challenge dong ya Bu yang Ibu jumpai. Nah, bisa nggak nih diceritakan sedikit challenge-challenge seperti apa sih yang pernah Ibu jumpai dan cara Ibu menghandle challenge itu tuh kayak gimana? Yes. Jadi kalau di sini sebenarnya ya, apalagi orang yang dari bankers ya, harusnya potensi sukses sangat besar. Yang menjadi di challenge ini adalah mindset kita sendiri. Bagaimana kita menjaga mindset kita, karena ceiling dari sukses kita adalah mindset kita. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga mindset kita, mindset apa sih sebetulnya? Ya mindset kita sebagai entrepreneur, di mana semua mesti di-drive dari diri kita sendiri dan kita mesti believe ya dengan mindset kita itu gitu. Selalu ingat, saya sering banget bilang sama teman-teman bahwa nggak ada itu yang berharga didapatkan dengan mudah. Iya, nggak ada yang instan ya Bu pasti. Betul. Dan di sini input sama dengan output. Iya. Hukum fisika itu. Jadi saya selalu bilang kalau ada yang di sini itu cuannya kurang, itu karena apa Mbak Beka? Karena kurang kerja. Iya, kurang usaha dan kurang tekun. Betul. Ya Bu. Ya, jadi itu sih Mbak kurang lebih. Nah, Ibu membawahi agensi bernama ProWealth nih Bu. Ya. Bisa diceritakan nggak nih Bu sedikit tentang tim Ibu dan visi Ibu ke depannya tuh seperti apa? Oke, thank you banget Mbak. Saya terus terang sangat bangga dengan ProWealth. Karena ProWealth ini kan merupakan salah satu agensi asuransi dan finansial. ProWealth kami sudah 5 tahun dan ini adalah tahun kedua kami di Manulife ya, di mana dengan kebersamaan dengan teman-teman di ProWealth di tahun 2002 kita nomor 2 secara nasional dari API ya, kemudian kita nomor 3 ya secara nasional dari FYP. Namun kalau kita lihat dari sisi income, nah kan tujuannya semua mau financial freedom. Betul. Kita dengan bangga kita di ProWealth dengan tim yang hanya 83 orang, kita secara income tertinggi senasional. Wah, luar biasa sekali berarti ya Bu ya. Kemudian goal kita adalah kita ingin banget menjadi benchmark ya di bisnis asuransi ini. Ya, kita ingin memberikan produk yang terbaik, servis yang terbaik buat nasabah kita, dan tentunya kita juga merekrut dan menginvite teman-teman bukan cuma dari banking tentunya, untuk juga dari bisnis keuangan lainnya untuk bersama-sama kita join. Kita undang leader-leader yang potensial ya untuk bisa bersama-sama kita membangun satu bisnis yang modern, yang sustainable tadi, yang tidak kena sunset industry ya. Iya. Dan dengan kebersamaan kita tentunya bisa in return mendapatkan semua yang kita akan menuai apa yang kita tanam ya, dan kita bersama akan mendapatkan hal-hal yang baik dengan kebersamaan kita di bisnis ini. Luar biasa sekali Bu. Nah ini nih terakhir nih Bu, bisa nggak kasih tips-tips nih buat teman-teman yang di rumah yang mungkin sekarang sedang mencari peluang gitu Bu, dan mengapa sih pebisnis asuransi itu tuh menjadi pilihan yang tepat gitu, biar teman-teman di rumah tuh bisa kayak terbayang, oh iya lebih semangat lagi gitu Bu. Ya, seperti tadi kita cerita sebelumnya Mbak, jadi untuk menjadi sukses ya dan punya karir yang baik tidak cukup hanya handal, tapi kita mesti mempunyai produk yang baik dan kita mesti mempunyai perusahaan di mana tempat kita bekerja yang sehat. Dan itu saya percaya itu semua ada di Manulife. Ya. Dengan skema yang terbaik di Manulife ya, kita menjadi top level dan sebagai entrepreneur di bidang keuangan. Untuk itu ingin banget mengajak teman-teman semua ya untuk ayo sukses bersama kita ProWealth di Manulife.
Waduh, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Semoga kisah Ibu Yulisar ini bisa lebih memotivasi lagi teman-teman semua, biar bisa kita grow up bareng, sama-sama membangun bisnis bareng bersama Manulife Indonesia. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing semuanya. Terima kasih banyak, semoga sukses terus bersama timnya. Nah, buat teman-teman semua, saksikan terus konten inspiratif dari My New Life Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @mynewlife.id. Akhir kata, saya Rebecca Luisa pamit undur diri. Sampai bertemu di konten berikutnya.